Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim mau informasikan tentang potensi serbuan low MPV baru dongkrak pasar otomotif nasional. Yang mana teman-teman yang baru masuk, jangan lupa untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat informasi baru buat Anda semua. Yang mana saya kutip dari CNN Indonesia, yang mana teman-teman pasar otomotif nasional akan semakin menarik lantaran pekan depan 3 mobil baru meluncur sekaligus, yaitu Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan juga diduga Suzuki R3. Keempatnya berada di segmen yang sama, low MPV, dan merupakan produk yang dapat jatah diskon PPNBM 100% hingga akhir tahun, yang mana model facelift Xpander dijadwalkan meluncur pada tanggal 8 November. Mobil terlaris Mitsubishi di Indonesia ini dapat penyegaran penampilan hingga penambahan fitur. Berbagai bocoran sudah muncul sejak 2 pekan lalu. Kemudian Mitsubishi juga sudah menyebar materi penggoda. Sementara si kembar Avanza dan Xenia hadir dengan status All New Alliance generasi baru. Ada daftar panjang perubahan pada keduanya, mulai dari platform, sistem gerak, hingga lokasi produksi. Lantas yang terakhir adalah Suzuki, yaitu Suzuki R3, Suzuki Sport yang diduga akan meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS pada 11 November. Belum ada pernyataan resmi dari Suzuki, namun diperkirakan model ini adalah varian baru dengan berbagai aksesoris. Low MPV adalah pasar terbesar di Indonesia, yang mana popularitasnya bisa dibilang tertinggi di antara segmen lain seperti hatchback, sedan, ataupun SUV. Dorongan dari penggerak pasar low MPV bakal terjadi juga bisa memberi iklim positif buat industri secara keseluruhan. Economy Institute for Development of Economic on Finance, yang mana teman-teman atau kita kenal Indef, Bima Yudhistira menilai produk baru penting sebagai upaya mendongkrak pasar di tengah masa sulit pandemi COVID-19. Menurut dia, low MPV dominan urusan penjualan roda 4 di tanah air lantaran dikenal tangguh, irit, dan juga harganya sesuai rata-rata kantong masyarakat. Disinilah kunci segmen low MPV memenangkan persaingan mobil baru, kata Bima. Yang mana otomotif Indonesia saat ini sedang mendambakan perbaikan industri seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pemerintah dan inovasi pebisnis otomotif selama 1,5 tahun ke belakang membuatnya berada di jalur yang positif. Yang mana teman-teman model baru, Direktur Marketing Astra Daihatsu Motor ADM, Amelia Chandra, mengatakan bahwa model baru pada dasarnya bisa meningkatkan penjualan mobil di Indonesia. Namun dia mengingatkan hal itu bukan faktor utama. Kata Amelia, faktor utama peningkatan penjualan adalah membaiknya daya beli konsumen. Menurut dia, jika daya beli melemah, nihil kesempatan industri otomotif akan bangkit. New model bukan faktor penentu utama pertumbuhan pasar mobil. Daya beli yang meningkat tentu juga jadi patokan, kata Amelia melalui pesan singkat pada hari Jumat tanggal 5 bulan 11. Amelia juga memprediksi pasar mobil nasional akan semakin meningkat di tahun depan. Ia melihat peluang tersebut berdasarkan fakta ekonomi makro dan juga sosial politik yang semakin kondusif. Tetapi dia katakan hal ini juga catatan angka positif COVID. Dengan catatan angka positif COVID-19 dapat terus ditekan atau terkendali pada nasional, yang mana teman-teman pasar nasional tahun depan memang diperkirakan akan naik karena faktor makroekonomi dan sosial politik yang kondusif serta pandemi lebih baik, katanya. Sementara itu teman-teman, Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor atau TAM, Anton Jimmy, menambahkan pihaknya berharap semua model baru yang dirilis semakin menggairahkan pasar. Saya rasa pada segmen manapun produk baru diharapkan bisa menambah animo pasar, kata Anton. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila teman-teman membutuhkan informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, silahkan hubungin Edi Lim di Daihatsu Bojonegoro di 0821 3253 1986.
dan kami juga melayani sale after service seperti servis berkala, body repair, body painting, dan juga pemasangan aksesoris. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.